Curhat dong, Des. Assalamualaikum. Abdi Bapak atau Nabi Akang ya? Biar lebih dekat kita panggil Akang ya? Akang aja. Karena saya merasa ketemu kakak gitu kan. Siap. Gak apa-apa ya, Kang Sulaiman. Di sini ada juga Kang Wahidin. Kang Haji. Kang Haji Wahidin. Kang Haji. Ya, juga ada Kang Udin. Sip. Beliau ini adalah Badan Permusyawaratan Daerah Desa BPD ya, yang seru atau juga memang ini bisa jadi pengenalan yang baik juga buat kita ditonton ya, karena di sebuah desa ternyata ada sebuah lembaga ya, parlemen ya Kang ya. Parlemen ya. Yang bawah. Itu dipilih oleh siapa kan BPD? BPD itu dipilih merupakan keterwakilan dari tiap-tiap dusun. Nah, sistemnya itu tergantung kepada kembali ke masyarakat lagi. Ada yang dipilih secara langsung atau dipilih untuk keterwakilan dari tiap dusun. Ya. Nah, saya kebetulan ada 4 dusun. 4 dusun, yang masing-masing dusun ada yang 3 orang BPD, ada yang 2. Itu perwakilan dari tiap dusun. Oke. Kalau dulu pertama sejarahnya BPD itu dipilih kayak pemilihan oleh kepala desa, oleh rakyat. Karena BPD yang mewakili segala hal tentang berwarga negara dan bermasyarakat kan ya? Betul. Oh, kalau sekarang enggak, Pak? Sekarang tergantung juga ke masyarakat. Bebas. Kalau mau masyarakat mau milih langsung boleh. Oh, jadi karena memang kalau BPD itu bicara juga tentang kultur ya. Kultur desanya tersendiri gitu ya. Jadi kalau BPD sendiri atau Pak Udin mungkin boleh memperkenalkan Pak Haji. Ini sejak kapan? Oke. Kami BPD dari tahun 2012 bulan Agustus. Saya selaku ketua ya. Iya. Ini merupakan wakil Pak Eman ya. Kemudian Pak Haji selaku sekjen dari Badan Permusyawaratan Desa. 2012 ya. Itu dulu bukan 9, 11 orang. Karena ada aturan harus 9 ya, seiring waktu ada yang mundurkan diri karena naik jabatan, kemudian ada yang mundur karena tenaga pekerjaan. Akhirnya kita tidak harus mendelet yang 2 orang, otomatis mundur sendiri, alhamdulillah. Seperti itu gitu ya. Waduh, berarti udah 20 tahun Pak Sulaiman. Pak Sulaiman jadi BPD dan Pak Sulaiman sebagai periode 12 tahun. Gimana Pak Sulaiman? BPD ini kan wakil banget masyarakat. Ya, saya kebetulan kan wakil ketua ya. Iya. Wakil ketua itu pertama harus sejalan dengan Pak Ketua, Pak Sekjen, supaya kondisinya kondusif lah. Sering terjadi antara ketua dan wakil ketua itu gesekan ya Pak ya. Iya. Itu. Tapi alhamdulillah kami nggak ada Pak. Samina wa ta'ala antara Pak Ketua insyaallah selama ini ya. Yang jadi gimana ya, mendorong semangat kita, karena kami itu anggaplah generasi ketiga lahir di Sayati Pak, suatu kebanggaan pengabdian ke desa sendiri gitu Pak. Itu aja yang Urang Sayati asli dan generasi ketiga di sini menyaksikan dari atas maksudnya yang Pak. Dulu ya. Iya dari kita nenek, kakek ya tahu gitu istilahnya Pak. Iya. Bapak. Betul, saya sampai tahu sejarah ledok itu dari Pak Sulaiman. Iya. Yang beceknya ledok. Iya, ternyata itu nenek yang bicara itu Pak. Ternyata ngalamin itu ya, kebayang nggak sih? Ditambah yang muda-muda mungkin apa kumaha nyeona cedok aja. Tapi sekarang ini clear. Ternyata cedok itu asas loh. Iya.
obrolan becek dan ledok pada saat iya, itu. gitu. Nenek itu yang bilang Itu tahun berapa Kang? Kalau Asli nama Pak Cedok itu di sana. ya di Sulaiman jalan ke Sulaiman, sini. iya. Karena kata beceknya ledok, oke. Ya. Nah, ke sini. Oh, Di jadi sana enggak. Dan pada waktu itu kan semua Pak listrik baru 85 kan Oh, di 85. sini saya masang listrik 85 Pak. Tahun Kok bener 85 nenek baru kurang ada kaya cahaya. nya. Iya, ada listrik. 85 baru ada cahaya. Ya, betul. Oh, walaupun masih delman waktu itu ya ada di Ya, Delman. Delman transportasinya di Sayati. Karena Pak Sulaiman sudah ada waktu Iya. itu di situ ya. Dan sekarang Pak Sulaiman dengan menjabat 12 tahun ini artinya kuat yang menjadi pertimbangan pengalaman Akang yang memang orang Sayati asli untuk mewakili masyarakat. Ya, Jadi kalau rasanya bercerita dari generasi saya, insya Allah bisa saya sampaikan sama si bapak. Apalagi ini kakak, wah senior saya ini. Nah, kalau yang muda-muda, Kalau yang muda-muda sering diceritakan Pak, kalau dari obrolan-obrolan gini, seperti ini. Ini asalnya daerah persawahan, sekarang datangnya perumahan. Jadi seperti ini dampaknya ini. Dampak sisi positifnya, fasilitas infrastruktur jalan-jalan bagus, Ya. itu Pak. Dari sisi negatifnya, maaf nih ada gap Pak, Ya. ada gap antara komplek dan penduduk asli. Kadang-kadang gesekan-gesekan ada Pak, karena saya waktu itu RW ya Pak ya. Jadi sempat juga Bapak jadi penduduk dan sama ini juga dari berangkat dari bawah Pak. RW juga ini seumur-umur. luar biasa. Jadi kalau ditanya sejarah, insya Allah bisa menyampaikan dari generasi saya sejak dewasa sampai ke sini. Iya. 19 tahun jadi RW. 19 tahun jadi RW ya. Luar biasa. Nah Pak Udin, saya izin sekarang saya mau tanya ke Pak Haji Wahidin Wah, sebagai senior. Sekjen BPD ya. Senior. Yang secara konstitusinya kan istilahnya BPD itu punya fungsi. Iya. Fungsi untuk kita hidup sebagai warga masyarakat dan ada BPD di situ. Apa sebetulnya memang secara ini yang fungsinya BPD? Utamanya fungsi BPD itu adalah pengawasan, menampung aspirasi Iya. dari masyarakat, kemudian menyalurkan lagi dan mengawasi kinerja baik itu kades maupun seperangkatnya. Betul. Itu sebenarnya itu aja fungsinya, pengawasan, penyaluran dan Pembahasan anggaran apa? pembahasan. Kalau itu pembahasan anggaran Ringan lah, diantaranya, Iya. diantara pengawasan adalah membahas anggaran diantaranya. Iya, Gitu. artinya BPD punya hak juga iya. sebagai lembaga BPD. Iya. Terus ada juga kewenangan mungkin Iya, ya. punya kewenangannya. Oh, gitu Kewenangannya diantaranya ya memeriksa kalau ada periksa. Iya. Memeriksa umpamanya Keluar dari ya aturan. kalau yang keluar dari aturan ya jelas diperiksa, ataupun minimal di kita ini, saya ini dan kawan-kawan biasanya tidak istilah memeriksa, berdialog saja. Dialog, diskusi dan kita sama-sama setiap hari menyaksikan. Betul Pak Udin. Betul, Itu keseharian Pak Ya. Udin ya. Ya, emang betul yang dikatakan oleh Pak Sekjen seperti itu. Mengawasi, kemudian membuat dan misalkan RAPBDes. Nah, diantaranya itu dan diantara pekerjaan. Habis itu rancangan anggaran Iya. yang Betul, nanti ada akan kontrol. dilaksanakan oleh seorang kepala desa. Iya. Nah di sini kalau untuk melaporkan atau memeriksa secara detail tidak. Jadi kalau ada misalkan sedikit kekurangan, kita ya berdialog lah, ngobrol, diskusi. Bagusnya bagaimana? Karena di sini kita sinergis juga, Iya. harus sinergis karena ada 3 pilar kan yang disebut dengan pemerintahan itu. Iya. 1 kepala desa, Iya. 2 lembaga yaitu BPD. Tuh, 1 lagi LKD, LKD itu lembaga kesudahan desa. oh, itu 3 pilarnya ya. Diantara Harus PKK, lembaga kita PKK. LPMD. Harus sinergis lah kita. Jadi indikator sebuah desa bisa baik dan berkembang ini ya istilahnya ketika BPD sudah istilahnya berkewajiban untuk menjalankan pengawasan, kontrol dan lain-lain Iya. perangkat desa, dan aspirasinya warga dijalanin enggak tuh? Iya. Gitu mungkin ya kan? Iya, betul gitu.
dijalankan itu jelas. Ya, Kan dan kita lewat pengawasan itu adalah Iya. lewat musrenbang itu. Iya, musrenbang itu Musrah. artinya Bapak punya data Iya. aspirasi yang mampu nggak nih kepala desa untuk mungkin seperti itu ya, Betul, ya. betul seperti itu. Dan kalau misalnya bicara BPD kan, kewenangan sejauh mana sih kewenangannya untuk ke perangkat desa? Nah, untuk segi kewenangan kita tidak bisa langsung memberikan sesuatu kepada misalkan perangkat. Tapi karena kita dilihat dari historisnya dulu. Karena perangkat desa itu langsung diangkat oleh kepala desa. Mutlak itu. Nah, kita mungkin bisa koordinasi dengan kepala desa. mengawasi saja. Mengawasi aja kepala desa. Mungkin kita ngobrol dengan kepala desa. Ini perangkat ini disebut gimana? Kita tidak bisa langsung menjudge kepada orang tersebut kalau terjadi sebuah kesalahan. Karena kita yang memberikan surat tugas beliau atau perangkat desa adalah kepala desa. Itu nanti yang berkewenangan mutlak adalah kepala desa. Iya. Tapi tetap kepala desa menjadi itu evaluator, ya itu evaluasi gitu. hanya mengawasi kinerja aja, kinerja aja. Iya. Dan saya sering ya ngobrol juga sih dengan Pak Kades. Iya. Terutama ya masalah kinerja Pak Kades Tong, karena ya generasi yang sekarang ini yang dipimpin oleh Pak Nandar ini kebanyakan generasi milenial. Kalau dulu kan perangkat desa tahun 8 bulan ke sana kan perangkat desa atau desa itu yang udah kakek-kakek. Sekarang anak-anak muda. Pembatasan maksimal 40 tahun, Pak. Cucu kita. Ada batas maksimal. Maksimal 40 tahun. Itu undang-undang. Untuk staf. Iya. Kalau kepala desa kepala desa mah tidak terbatas. Tidak terbatas. Tapi perangkatnya itu maksimal 40 tahun. Aduh, itu gimana Kang? Akang yang menjadi senior yang disayati kan ya. Yang tentunya memang sehari-hari tentang aspirasi ya. Aspirasi itu bisa konotasinya keluhan warga atau sumbang saran atau gagasan. Saya pengen tahu sebetulnya warga Sayati itu umumnya apa yang dimaukan sebetulnya. Kalau boleh tahu. Oke, jadi untuk warga Sayati ya kebetulan saya juga mungkin selaku warga desa Sayati. Jadi ini Sayati itu boleh dikatakan bukan semi tanggung ya. Dibilang kota karena kita kabupaten ya. Kabupaten, tapi dibilang desa karena mayoritas orang kota. Jadi cuma masih menjaga adat lah, karena Sayati ini kalau saya lihat dari mulai utara selatan lah terus barat ke timur kebanyakan masih satu rumpun kalau warga aslinya. Masih warga satu rumpun. Kayak saya dengan sekjen. Ada kalau dulu disusun dari nenek moyang. Sini juga sama. Itu cuma sedikit jauh-jauh. Iya. Nggak ada yang aneh. Kecuali urban lah. Urban atau orang-orang komplek. Terus ya. Iya. Kang Sulaiman gimana? Kang Sulaiman. Ya betul, saya sering bercerita kepada rekan-rekan pada sekjen. Masyarakat pribumi ini sekarang hampir separuhnya berapa persen ya kalau dari 42.000 warga Sayati itu kira-kira ada masih ada 10.000. Ini Pak, hadirnya komplek itu kan otomatis menghadirkan orang kan. Dan desa Sayati itu kalau istilah Sunda pangbahean mencai di kota Madia baheta langsung ke dia gitu Pak. Itulah yang di Sunda. Jantan kami bicara masyarakat pribumi akhirnya rada di bawah itu lebih banyak warga Abi yang paling khususnya warga di 16 mayoritas komplek luar biasa Pak. Jadi ada dua kebudayaan gaya hidup lah. Gaya hidup kota, gaya hidup tradisi gitu. Ya, kita tinggal nyikapi aja lah secara jernih gitu. Gimana ini supaya tidak hilang ditelan arus urban, hidup modernis.
kita harus bertahan di kultur budaya kita harus dijaga tetap gitu Pak, sedikit-sedikit gitu. Masya Allah, luar biasa kalau Pak Wahidin bisa menguatkan nggak? Utamanya gini Pak, dari warga Sayati mah hayangna teh aman weh. Sebab kegiatan apapun yang saya tahu ya, yang dari tahun dia pokoknya mati tahun 60-an 70-an Pak, yang aman weh ta can pernah pun tuh. Setiap ada pemilihan apapun ya, dari pemilihan RT RW sampai kades ataupun pemilu yang rame-rame, belum pernah ada gejolak aman. Ya. Nah, kita itu yang diharapkannya, hanya urusan milih A B C mah itu malah terserah. Dan DPD yang punya kewajiban menjaga itu regrek ya warga. Wah, luar biasa ya Pak Sekjen langsung. Iya, boka polsek atau koramil Terlibat aja. Terlibat. Nyaman. Iya nyaman. Meskipun komplek kan orang komplek disebutnya komplek. Nah, tapi dia itu meskipun pendata mau mengikuti naon anu aya di tempat masing-masing gitu. Bahwa teman-teman terjadi aman. Jadi orang komplek itu siri ke orang penduduk asli, hormat ke warga asli, orang penduduk asli oke gitu. Tiga ada masalah, jadi seperti biasa bener. Saya itu udah menciptakan dan melahirkan itu loh sebenarnya peradaban. Tadi saya ngobrol sama Kang Sulaiman, ya kapungkur Sayati siga kumaha. Kalau misalnya nggak jadi itu di zaman sekarang ya yang saya rasakan kan segala ada kan. Barusan tuh secara formil dinyatakan oleh Sekjen ternyata terjadi peradaban kan. Akan tuh stres kamu Din. Maksud abdi kieu. Terus sekarang abdi naros karena memang ia pasti berbagai pikiran bakal baru, sikap baru, peradaban baru. Gimana kamu Din? Jadi santai banget kamu Din sepertinya. Ya harus dibawa santai Pak. Betul kan. Satu dibawa santai, kedua kita harus pandai menyingkap ya kan. Menyangkapinya. Kalau tidak dibawa santai, tidak pandai menyingkapi sebuah permasalahan ya stres ya. Tadi yang dibilang itu. Luar biasa ini para senior karena memang yang pasti ngobrol dengan berbeda orang di warga terus gimana gitu? Ya, karena kalau kita berpandangan masalah Sayati, kita kembali ke zaman dulu. Ya contohnya saya lah Pak Akil juga Pak Sekjen ini sudah mengalami 3 generasi. 3 generasi. Oh iya. 3 peradaban. 3 peradaban. Mengalami. Ya kalau yang sekarang belum tentu bisa mengalami 3 peradaban, kita mengalami. Luar biasa, luar biasa gitu loh. Karena yang zaman sekarang nggak merasakan itu. Kalau akang-akang masih merasakan tuh zaman. Terusnya dah. Ya, pandai lah. Saat itu luar biasa. Sangat luar biasa. Pas kepala desa Iya. Luar biasa. Ya mudah-mudahan Sayati ya kita hanya bisa berdoa, juga mungkin masyarakatnya harus siap dengan era globalisasi, era milenial, karena Sayati dipimpin oleh anak muda yang notabene pemikirannya sangat. Nah, artinya kan kepala desa juga secara feedbacknya diandalkan oleh BPD karena membawa aspirasi ketika diobrolkan mampu nggak di BPD dan akan punya partner atau kolaborasi dengan kepala desa yang muda ya? Ya haruslah, karena saya pun mengalami muda. Mengalami muda. Iya. Kami kadang sadar Sulaiman mengalami muda ya. Harus bisa menangkap. Dan bagaimanapun sepintar-pintarnya anak muda, tetap urusan pengalaman nggak akan bisa mengalahkan yang senior kita. Bener, saya iya. Yang buat diri bersenior. Betul. Jadi nggak pernah bisa lepas sebetulnya dengan senior ya. Senior itu kan ya udah makan banyak garam. Kebanyakan bukan kita merendahkan anak muda,
teori mereka udah luar biasa, tapi implementasi di lapangan harus perlu pengawalan lah. Betul. Perlu pengawalan. Iya. Teori oke, tapi pengalaman masih belum seimbang. Iya. Coba Nandar kan semangatnya menggebu-gebu tuh sendiri kan? Iya. Wajar nggak? Biasa. Wajar. Karena itu umur sekian tuh memang kalau nggak dilepasin itu bagaimana gitu kan. Tapi ternyata perlu yang namanya. Iya. Hanya saya sering komunikasi dengan beliau. Pak Wahidin di umur 47 pada saat itu ya, di umuran Pak Kades, di umuran saya. Pada saat itu disayati lagi ngapain Pak Haji? Kira-kira tahun 95. 95-an ya. Itu saya SMP itu. 95. Pak Sayati tepar pergi ke uninya. Di Sagedengan di sebagai itu masyarakatnya macam-macam, termasuk keyakinan juga macam-macam Pak. Tapi tak ada tapinya, belum pernah sekalipun ada gesekan. Luar biasa. Ini satu RW aja masjidnya berbeda-beda, tapi belum pernah Pak. Nah ini satu RW beberapa masjid berbeda-beda, tapi belum pernah sekalipun. Sayati tahu Pak. Sebab tadi moto baik dari Sayati asli maupun dari pendatang, pokoknya Mas Sayati mah kudu aman. Tika pungkur, eka pesen disepuh, Sayati mangan aman. Kudu aman. Apapun kegiatan silakan, tapi dengan catatan. Nah gitu. Aman. Tapi kade kayak gitu. Kalaupun ada apapun, salah satu umpamanya ada yang usaha dan lain sebagainya, silakan jangan ada yang melanggar kepribadian orang Sayati dan agamanya itu aja Pak. Saya itu dek usaha non baik, dek pabrik non baik, silahkan saja. Mau usaha apapun silahkan saja. Orang saya juga mendukung. Saya mau merdeka ya. Dan sebetulnya nyata kan harus dekat kaji nyaman dong ya. Jadi kemerdekaan itu tuh benar-benar ini ya. Sok bangga. Jadi di Sayati teh sama Pak seueur para pejabat. Laras. Di upama abri di prajurit di jenderal aya. Laras. Lamun eta deka aya hakim agung, aya jenderal geus berjiwa di dia di Sayati. Tapi dia itu terkenal. Jadi tidak menunjukkan wah saya dia itu jenderal. Enggak. Nah eta paraos nanti. Jadi meskipun dia jenderal, istrina aya keperluan ka desa mah datang we gitu. Luar biasa. Eta. Jadi kan menghargai kayak misalnya apapun. Eta. Tuh aya syukur saya eta. Jadi tadi teh apa? Margi antara penduduk asli mah itu masih ada pakuat kahit saudara ya? Wargi eta Pak. Tahu pakuat pakait? Tahu Ya. Kalau para gendeng tadi abdi teh rada bingung. Sagedengan. Di samping itu. Sagedeng teh di samping. Mun pakuat pakait mah tadi terang. Sagedengan masih keneh urang teh pendatean mundur gini kan gitu ya. Jadi kamu bawa we kudu urban. Nah, jadi si urban oke kebawa dulu gitu ya. Di perangkat desa we Pak. Iya. Ada kan orang luar tapi air biasa we gitu. Jangan enggak. Terus silakan. Oh iya, saya akuin Sayati itu ada itu kan. Saya orang Kota Madia, orang Margasuka, dari Margasuka. Iya memang Sayati sejak saya SMP sudah bermain di sini gitu ya, sudah memang luar biasa. Jadi main ke pintu sini dan pintu sana tuh kayak saudara aja ya. Di subuhan tuh itu saya masih merasakan di Sayati gitu. Nah, ketambahan di saudara. Asik. Tapi tambahan Kang Sulaiman, selain aman tadi yang memang selalu dikuatkan oleh Kang Haji gitu ya. Apalagi Kang yang memang saya kelihatannya adab juga atau kultur juga dipertahankan itu seperti. Jadi ungkapan seorang ulama begini Pak, pelihara yang lama, yang baiknya. Iya. Cari yang baru, yang lebih baik. Nah itu harus dipertahankan. Agamis.
spiritualis. Eta beragama teh Kang, aduh Kang abdi salah heula Kang. Luar biasa ya. Singkat padat ya. Singkat padat Pak. Jadi Pak Udin, ini saya mewakili generasi muda yang memang sepertinya rada sulit untuk ngobrol atau bincang seperti ini kalau misalnya kita tidak disempatkan. Iya kan, betul begitu. Nah, dengan podcast ini Kang, ya, apakah sepakat bahwasannya memang ada inisiasi dari pimpinan desa Sayati, kepala desa ini untuk memang paling tidak bercerita, sharing dan lain-lain. Yang salah satunya saya sangat hormat sekali ini BPD hadir dan cerita tentang Sayati dalam gitu kan. Dan menurut Pak Wahidin lah, kalau Pak Udin nanti terakhir, bagaimana podcast Curhat Domdes ini buat Bapak? Ini Pak sebenarnya pertama baru, keduanya bagus Pak. Meskipun baru karena kakara ayeuna orang podcast. Kakara? Ya. Bahkan saya tadi tanya udah Pak. Jadi kuduna kan ada talent anu ngejemput ke mah yang mana yang anu ngejemput ke rumah, jadi memastikan bahwa Bapak diundang. Iya bingung ya. Sama-sama kieu Pak. Tadi teh aya wartos kan tadi teh sabab BPD aya kasemahan 2 orang anu jadi ngobrol teh poho. Apa pohon anu tadi bukan ulu aya podcast ngan cing baru naon aya podcast teh gitu. Oh. Naon aya podcast teh mata nanya teh ceng baru naon aya podcast Pak. Iya cenah ngobrol tapi disiarkeun. Oh gitu. Oh. Kalau udah cincin naon sekali geus kolot teh apa punten. Iya. Jadi mata cepet tadi atuh sok kencang aja bisi semangat ada ya Bapak akhirnya untuk masuk dan di atosannya tadi kan Kang Wahidin, dan ini bagus menurut Akang. Iya, bagus sekali Pak. Meskipun baru kan karena ada ini. Apalagi ku memanggil RW, bagus lebih bagus ini sebab apapun yang dikerjakan di desa saya mah asal ulah eta we ulah nyinggung pasti ulah nyinggung gitu Pak, ulah nyinggung bener gitu. Mau Bapak meskipun saya berbeda-beda umpamanya bener-benernya berbeda organisasi, bukan berbeda agama, besok aya kan ya, tapi biasa-biasa we gitu. Tidak ada masalah jangan nyaman. Biasa. Tanya pertama nyaman. Sabab gini Pak, di atas nama orang saya mah hampir 1 runan aya Pak buat kait Pak. Saya tahu beratnya teh. Lamun dicuk truk mah ieu teh di mana ieu teh. Oh gini. Ulah parasnya lah urang teh dulur. Terus kitunya. Jadi kolot kapungkuran kita gitu. Kalau kos desa sawai siap. Udah dengerin udah. Siap dengerin anak-anak baheula mah sok aya anu pasea ditanya ada gini di kota jeung di kota eta mah anak bibi. Oh pasea tapi aneh lamun aya urang saya teh pasea urang saya teh deui. Batur gini ngadon. Gitu ya udah jadi mudah untuk beridentifikasi karena Sayati punya jiwa, Sayati punya kultur. Jadi karakter seorang Sayati mah kelihatan. Kalau menurut Kang Haji Sulaiman podcast ini tadi teh pelihara yang lama, yang baiknya kan, yang jeleknya mah yang. Sekarang kebetulan kepala desa ini kan generasi, anggaplah generasi milenial. Silahkan mereka itu hidup di dunia modernisasi ya, silahkan didorong, tapi jangan melupakan kultur budaya yang tadi Bapak sampaikan itu dulur hukum, hati-hati gitu. Nah, kalau tidak mengikuti zaman, tergilas Pak. tergilas ya oleh arus globalisasi Pak. 24 jam sekarang kan kehidupan sekarang. Betul. Dulu mah jam 9 ngalingkup bisa. Ya. Udah 24 jam. Iya. Kita harus mulingnya. Kita harus siap menghadapi seperti ini. Baik dan positif ya. Dan ternyata nilai. Dan
buat kita ini sebetulnya janji juga. Waktu itu kita ketemu di Balai Bambu ya kan, waktu itu. Dan secara formil juga memang ke BPD informasi bahwa memang nanti akan ada, dan ini salah satu pembuktian dari kita nih anak muda nih Kang, terutama anak muda Sayati yang memang mau membuktikan bahwa memang kita akan ada curhat Dongdes, dan makanya sekarang kita undang BPD karena janji waktu itu. Lupa. Kang Udin gimana pesannya? Ini sekarang sudah membuktikan kita sebagai anak muda nih. Alhamdulillah lah. Jadi waktu kita ngobrol di Balai Bambu bulan Juli ya, Agustus ya, Juli ya. Iya. Sekarang dibuktikan ada dan nyata ya. Nah ini bagaimana? Tetap seperti yang saya katakan waktu ketemu di Balai Bambu, ya dari pihak lembaga mungkin masyarakat pun akan respect. Nah, ini mungkin satu-satunya mungkin di Margahayu, bahkan mungkin ya untuk di tingkat Kabupaten Bandung Berani ya. Luar biasa. Berani ya Kang ya, untuk istilahnya bercerita lah. Luar biasa, ini luar biasa pergi seperti ini. Di Margahayu yang saya tahu ya belum ada lah. Ini sangat respect, sangat bagus untuk silaturahmi terutama. Ya, itu. Menampung aspirasi kan bisa di sini. Silaturahmi. Buat pemerintahan lah, bukan buat seorang kepala desa, buat pemerintahan yang ada di desa saya. Betul. Ini khususnya mungkin menjadi Buat pemerintahan, buat baik, evaluasi ya. segala macam. Ini luar biasa. Sangat respect, sangat mendukung. Makanya tadi pun udah 6:30 pengen cepet kesini lah. Mau podcast gitu. Dan mau lagi podcast. Kan, buat kita kan karena memang ini diawali oleh BPD aja, bahwa memang adalah lembaga permusyawaratan desa yang mewakili warga, seluruh warga gitu kan. Nanti kan kita tinggal minta referensi dari bapak-bapak, warga-warga yang pantas untuk di sini, dan saya pengen ngobrol sama beliau kan. Ini jadi apa, cerita yang tidak pernah putus gitu, bukan hanya untuk perangkat desa yang harus di sini bicara gitu, tapi justru mungkin kesananya warga, dan akang-akang mungkin bisa punya referensi untuk tokoh-tokoh masyarakat yang bisa bercerita apa gitu kan, seru kan. Untuk referensinya mungkin ada dari tokoh agama. Ya, tokoh agama nanti kita punya, bukan perbandingan ya, tokoh agama yang senior, sepuh gitulah, tokoh di Sayati, tokoh sentral gitu, kemudian tokoh organisasi, tokoh pemuda, itu kan di situ Paduka. Ya, jadi nanti kan bisa jadi perbandingan. Iya. Pengetahuan lah. Yang pasti pengetahuan. Betul. Nanti mungkin orang Sayati pun mungkin seperti generasi anak-anak muda bisa membaca tokoh masyarakat desa Sayati, bisa bercerita awalnya desa itu seperti apa sih. Nah, Pak Haji mungkin udah 74 tahun kan. Saya sementara 63. Itu mungkin generasi Pak Haji lebih tahu berdirinya desa Sayati dulu, kan bukan desa Sayati dulu itu. Ya, Sukamenak. Ya, nanti bisa diterang lah dengan sejarah itu. Wow, seru tuh kan. Luar biasa. Bagus. Ya, dan buat urban aja atau mungkin bukan saya aja, bukan orang Sayati asli, seru aja juga Pak mendengar cerita tentang Sayati itu, karena memang Sayati itu gerbangnya kabupaten ya. Jadi mau nggak mau kalau mau kemana-mana pasti ngelintasnya Sayati aja, bahkan titik pertemuan orang Sayati itu sekarang gitu kan ya. Bahkan mungkin nanti bisa kita mengundang dari pihak yang lebih tinggi lah, dari kabupaten, dari mana lah. Iya kan. Ini bisa di, atau iya paling tidak kita juga banyak UMKM, pelaku-pelaku usaha ya. Ini juga pesan juga dari anak muda perangkat desa gitu, bahwasanya kita ayo saling istilahnya itu support di podcast ini, karena kita tayang Pak, dan tayang itu dunia ya. Jadi orang Amerika, orang manapun bisa lihat. Itu batasan generasi sekarang tentang digital.
Nah, artinya ya kayak kita punya produk aja bisa dikenalin lah di sini, khususnya untuk orang-orang Sayati. Promosi ya. Iya, paling tidak dengan mengenalkan itu majanya Kang, atau akang-akang pasti punya referensi kan. Saya dengar kan cireng. Ada cireng, ada wah banyak ternyata. Dari makanan, kemudian produksi, kemudian Sepatu. boneka, sepatu, batik, ada. Saya ada kampung boneka mungkin se-Jawa Barat atau se-Indonesia. Hanya di saya Bahkan dunia, Pak, kalau nggak salah itu kampung boneka. Satu-satunya. Memang itu. Kampung boneka itu. Nah, itu. Batik juga sudah ada, batik Sayati sekarang Pak. Iya, ada blok batik ya. Ada Batik. di harus 9. Diminum Pak aja. Ya. Mangga. Pak Udin diminum dulu. Bismillah. Pak terus Pak Yuda. Iya, habis PT. Ada. Iya sih Pak. Cerita daerah saja. Iya. Contoh bihbul, tebih, ngebul. Dalam terus Tebih jeung ngebul. Tuh saya umur kan punten nembe terang bihbul teh tebih jeung ngebul. nah, disebut tebih teh kapan kieu Pak? Di Sayati ka bihbul teh itu pada. Oh, terang saat caket bumi abdi kopo elok abdi mah. Nah, pokoknya tah di komo kan disebut tebih teh ti dia. Oh, da kapungkur mah mapah teh. Mapa, ayeuna caket sote. Dari tebih, dari Jabang ngebul. Cekolot urang teh. Gitu. Seperti cendol. Kan Aduh. itu teh ka Sulaiman teh nya becek lamun mapah teh becek teh jalan eta teh jalan celok teh jalan lah jalan teh jalan padang jalan Setapak ya satapak. beceknya lo dong. Bang, ini jam anak muda ya, anak muda bener ya. Kalau mereka kan masih mendengar bahasa itu langsung dan dari saksi langsung aja lah. Kalau kita kan hanya cerita, Tapi juga ya Pak, iya lemurna iya. naon akan lembur ke Saluyu ayeuna kapur. Oh, saluyu. Sayang kaak. Sayang kaak. Emang sayang kaak. Aya kaak, manuk Aya kaak. gede, manuk ageng bodas, manuk sawah teh Pak nyayang di eta. Caringin. Lalu sih kan, aduh. Betul. Karena eta abdi baturang kene hati. Iya, karena memang akan saksi Gitu, hidupnya. jadi sayang aya manuk Nyayang. nyayang Caringin ageng. eta ageng eta teh manuk bodas manuk sawah ageng manukna teh Pak seperti lamun ayeuna Kuntul. seperti Kakak, kuntul gitu kan. kakak Oh, nyayang lah di nyayang Kalau di mohon caket ibu bir pas pisan. mohon Sayang kaak. Belakang Aceh Parmas itu. Oh. tah Aceh Parma Aceh Parmas. Oh, tah di dinya sebabnya sayang kak tah geus kadienakeun tahun 70-80-an tong sayang kak ganti tah seperti iya celok jadi saya teh hilir sayang kak jadi saluyu gitu. Oh. Sama tah iya aya ceritana langkung pas ieu saluyu teh saluyu mah Pak kecuali pendatang baraya kabeh Pak Bisa luyu mah. saluyu saerwe teh tah sanse saerwe ih kita ini saneh Pak Satu turunan. Itu kemarin nama namanya. nikah oge kan deket Pak. Contoh Pak ieu kan cakep. Oh. Dia adu-adu kan teu oge. Duh kamu mah jalur lagi. Taras kan Pak. Iya, jadi kue tuh rezeki itu tidak jauh Nah, ternyata buat itu. Kang Udin mah ya. Iya, warisan mesti kabatur. Warisan Warisan mesti kabatur. seru deh. Nah, jadi upami dina nami oge Pak. Dina nami oge. Mulai. Ya, Pasawahan, kayak pasawahan. Emang sawah. Sawah Itu masuk kecerna gampang ya, pas sawah. Ketima, kalau teh Ngeblak ya. Wah, sawah we tadi. Pasangan. Terus kalau betul kalau suka menak itu karena dulunya itu lembur iya teh disukai oleh menak. Ladas. Nah, Pak Haji sejarahnya ya Pak Haji. Kumaha eta dong? Ada sana ya. Iya Pak. Jadi kapungkur teh kan seueur sepuh-sepuh kapungkur istilah menak lamun ayeuna mah. Kapungkur istilahna ge menak. Ayeuna mah sepuh. Iya. Bangsa Pak Aden, Encep teh Pak. Masya Allah. Dan Inta. Den Inta, Den Usin. Oh, Aden teh Pak. Tak ayeuna kan teu disebut Raden teh. Era disebut Raden teh. Inju Raden, anak Raden isin ayeuna mah. Tapi kapungkur mah kan itu kebanggaan. Tah, seueur nu contohna ngabata Pak. Di dieu teh. Icalan
da pasar saya ti mah aya pasar. Nah, taras anu sanes-sanes deui. Jadi salah sahiji anu dugi ka tahun 85an 80an Pak, saya ti mah dinten Jumat mah sepi. Kapungkur. Sepi. Tapi dinten Jumat. Dinten Jumat tutup Pak, termasuk sawi siga Madinah. Eta jadi ta jalmi besar. Jadi jalmi araya sadayana ngan toko-toko tutup sadayana. Jadi bae toko warung tutup dinten Jumat. Dinten Minggu baru ka araya dinten Minggu bisa margi seseueurna dicalan ka Bandung anu ngalawak puntennya di jalan ngalawak, anu di jalan biasa, anu di pasar. Anu tuangan kuliner makanan ya. Ada tuangan nanti kapungkur memang. Ya, tukang cireng dari kapungkur aya anu utama nama orang saya timah cakue. Oh, cakue nya tos cakue odading kue tambang istilahnya kayak gitu. Cakue odading kue tambang. Malah datang gitu. Serius. Beres. Kieu ditanggung cakue odading kue tambang. Bang, 50-an di waktu meser sempat di Sokamon di Payaya di Pasawahan di Permata Kopo namanya. Payaya almarhum Sugih kan bala nabi eta. Jadi di sawah teh gitu aya ngalampung kayak ieu kan. Cakue odading dan Mang Diman nya teman ya. Aya mata kaya nih kampung Cakue Blok Odading. Ayeuna aya. Jadi memang palit ya bahwasannya Sayati itu disukai Menak karena memang segala ayam. Ya itu ya Kang Udin ya segala ayam lah. Secara Indonesia gitu mau apa ada. Sampai sekarang. Saya kira ayah. Dan notabene ternyata yang dipesankan oleh sepuh-sepuh kita aman. Itu terwujud ya. Itu menurut saya luar biasa juga kan. Tidak mudah kan gitu. Aduh, aman biasa juga kan bukan hanya untuk masyarakat tapi para penjual pun yang berjualan di Sayati silahkan aman nyaman, tidak pernah ada pemalakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah. Boleh dicek. Laras gaya kan? Laporan nih nyamannya saat di luar biasa. Kok ngejar resen bari ka mana bari ka Sayati ya? Sayati ka mana ka desa tanu kamu? Teh. Sana di Sayati orang Sayati mah teu anu istilahna disebut jawara sanes teh aya jawara. Nang utami mah punten kekompakan apa? Ngajaki tadi tanah air ya. Eta itu teh. Jadi pemerintah menaruhkan si A, si B, Sayati macam. Salah semua kayak kita. Luar biasa. Jadi para menak tadi suka menak uyan ini. Para menak oge nya disebut menak teh da. Eta teh jalan-jalan anu araya anu sawahna lega tanah. Sawah kan. Dugi-dugi maksudnya teh hoyong mancing ka Citarum teh kan hoyong tuangna mah di Sayati. Bares. Pemaja. Laras gitu. Mari kieu Pak, ti dieu ka Citarum teh da aya lemur mun eta unggul pal genep seutik nya aduh sawah kabayangnya Citarum herang. Tah gitu. Jadi kan itu mah teu aya non peradaban maksudnya teh can aya penduduk ya jarang bawa sana jarang deh penduduk teh eta. Da sejarah di dieu Sayati. Jadi ti jalanin deka dieu lah Pak. Deka istilahna kapungkur punten nya. Kapungkur. Ka Sayati disebut ka kota Pak. Terus di daerah abdi di Sayati Hilir atau di Celok orang ke kota ka Sayati pada daerah Kopo pun sampai ke Caringin Cibolerang eta pami bade kanu bade transaksi atau napi hayong peryoginan naon ya ka Sayati. Ya kapungkur pasti ka Sayati tiga wi ka dieu lain ka kota ka Sayati gitu. Eta kapungkur kitu teh sanya matang disebut menak teh resep teh kitu. Kahiji kan situasi kondusif lah anu pamarinan masyarakatna. Kadua yeuna udarana apa da kapungkur mah teu seperti ayeuna cengeng di jalan dia ge jadi jalan teh aduh ieu teh sejuk jalan teh terawas Pak. Iya
Ayo, nanti ngeng kan jadi. Kamu nanti batak menak teh aja. Ikan paling dia teh ya teh Pak Ukit kepungguran. Oh, Nah, eta teh kapan? Eta Jepang tesan Belanda di dinya kepungguran ya. ngabesna. Mohon Iya di penggeran urang. laras. Bumi lah ya. Eta teh di dinya. Margi raos situasina. Strategis ya. Itu Gitu. nemakeun kanon ka dugi kanan itu teh. Sulaiman. Jalupang, cari Jalupang. Oh. Jalupang teh soreang kali itu. Ti dieu, Pak. Tadi sisi payun desa ayeuna gitu. Serang Kan eta nana ieu markasan teh di Jepang Belanda. Di dieu. Malah punten salah sawios pendiri punten ya adi masalahnya pendiri Persatuan Islam di dieu, Pak. Iya. Pak Aha Hasan kantor sendiri. Kayak ini teh. Jadi Luar biasa. saya cuma Luar biasa Kang. kondusif. Jadi istilahnya paling udah datang ngan omat ulah istilahnya mah dengan caukan niatna pemedek niat usahanya tidak melihat sok mangga. Iya. Gitu. Jadi kalau asal orang niat goreng ditampak tangan terbuka orang saya tuh usaha naon baik mangga silahkan gitu. Oh, luar biasa Kang Udin. Kang Udin ini punya tim BPD ini luar biasa, orang-orang yang menjaga sayati umumnya gitu ya, khususnya ya untuk warga-warga ya. Nih Kang Udin, terakhir nih kita ya ngobrol di podcast ini mungkin Kang Udin mungkin ada pesan ya, mungkin pesan ini arahnya buat anak muda untuk perangkat desa khususnya untuk warga sekalipun, mangga Kang Udin. Baik, alhamdulillah dengan adanya podcast ini ya, untuk generasi tua mungkin sebagai pemahaman, tapi saya akan menunjuk kepada generasi muda ya. Dengan adanya podcast mereka bisa menyalurkanlah aspirasi baik untuk desa Sayati, untuk kemajuan juga, kemudian untuk perangkat juga, mungkin perangkat desa ini bisa dijadikan momen untuk menyampaikan aspirasi para perangkat atau aspirasi kepala desa yang nanti akan disiarkan mungkin live maupun ke YouTube. Itu bisa diserap dengan bagus oleh masyarakat. Ini jadikan sebagai sarana transportasi lah. Media. Yang dulu mungkin anak-anak muda ini gimana sih Sayati udah sampai kemana gitu kan. Nah, dengan adanya podcast mungkin anak-anak muda bisa menyalurkan sini. Nanti bisa dicoba. Baik. Carilah kita generasi muda yang punya ide yang brilian untuk ditampilkan di sini ya. Masa sih dari 17 RW kita tidak punya anak muda 10 atau 15 orang untuk ngobrol bareng di sini lah. Baik. Terima kasih Pak Wahidin, Pak Sulaiman. Siap. Kang Udin, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan masih ada kesempatan dengan kita untuk ngobrol-ngobrol. Amin. Dan, terima kasih Pak Udin. Udin. Beratul Des.